Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini untuk kelanjutan diskusi kita yang semalam ini. Hari ini kegiatannya adalah kalian mengisi angket tentang literasi digital. Jadi kalian tinggal nanti hanya mengisi di iya atau tidak. Tinggal diceklis saja. Kalau ada pulpen, pakai pulpen aja biar jelas nanti kan hasilnya. Silakan diisi, tidak perlu harus diskusi lagi ya. Ini kan pribadi ya, pengalaman pribadi. Nah, ini bagi ke belakang. Oke, buat namanya ya. Kayaknya kurang. Aduh. Kurang kayaknya. Coba kalian ambil. Dah, isilah. Oke. 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 Tidak aja. Ya atau tidak? Ini enggak diisi. Tak usah. Saya mulai ya Pak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak, ini terkait sambungan diskusi kita yang waktu itu ya Pak ya. Jadi waktu semalam kan sudah diskusi tentang bagaimana meningkatkan kemampuan IT dan literasi murid ya Pak ya. Sekarang saya ingin bertanya nih kepada Bapak, apa kebijakan-kebijakan Bapak yang berhubungan dengan bagaimana cara meningkatkan kemampuan IT dan literasi di sekolah? Ya. Baik, terima kasih Bu. Untuk kebijakan dalam hal IT dulu. Ya. Dalam hal IT ini, kita di sekolah ini ada membuat semacam daftar pelanggaran siswa yang berhubungan dengan penggunaan IT. Ya, sebab kita tidak maulah kalau siswa-siswi kita ini menyalahgunakan IT. Ya. Kadang IT dipakai untuk sarana bully-membuli, bisa ya, atau menghina, memfitnah dan menjatuhkan nama baik orang bisa juga, atau menampilkan konten-konten yang tidak pantas lah, yang negatif. Apabila ada siswa-siswi kita yang menyimpang dalam penggunaan IT itu, sudah ada daftar pelanggaran yang sudah kita buat dan berupa proses penanganan atau pembinaannya dari sekolah, gitu ya. Nah, lalu untuk meningkatkan IT dalam proses pembelajaran, yang paling penting saya selaku kepala sekolah berusaha untuk mencukupkan apa saja kebutuhan-kebutuhan sarana prasarana yang berhubungan dengan penggunaan IT di sekolah, ya. Apa saja nanti yang bisa mendukung meningkatkan kemampuan IT peserta didik dan pendidik di sekolah, itu adalah tugas saya sebagai kepala sekolah mengadakannya. Lalu yang paling penting dalam penggunaan IT ini adalah tentu ilmu kemampuan dalam menggunakan IT. Nah, jadi Bapak Ibu kita ini kalau ada yang sebagian mungkin lemah di bidang IT, kita tetap mendorong supaya dia mau meningkatkan kemampuan IT-nya, baik dia mau belajar dengan sesama sejawat ya, kawan sejawat, atau bisa saja belajar mandiri dengan secara online dan lain-lain. Ya, yang jelas kita terus meminta kepada Bapak Ibu kita untuk terus-menerus meningkatkan kemampuan IT-nya. Sebab kalau pendidiknya tidak punya kemampuan IT yang mumpuni, bagaimana dia bisa mengajak siswa-siswinya untuk menggunakan IT. Kan? Nah, untuk selanjutnya dalam proses pembelajaran juga Bapak Ibu kita ini juga saya selalu arahkan supaya tetap menggunakan IT dalam mencari sumber-sumber referensi pembelajaran, ya, dalam menyelesaikan tugas-tugas pembelajaran, ya. Nah, jadi dalam proses pembelajaran menggunakan IT dan dalam setiap proses ikut dalam ajang-ajang atau lomba-lomba. Nah, jadi selalu juga anak-anak kita ini kita minta untuk mendaftar secara online. Mendaftar secara online itu juga meningkatkan kemampuan IT dia, gitu kan. Nah, dan selain daripada itu juga kita minta mereka supaya meningkatkan literasi dia melalui media IT dengan materi-materi atau pelajaran-pelajaran yang ada yang dilakukan secara online. Nah, itu juga salah satu bagaimana kita meningkatkan IT di sekolah kita, terutama sekali bagi peserta didik kita di sini. Nah, gitu dia. Berarti itulah kira-kira kebijakan yang Bapak sudah
laksanakan ya Pak terkait bagaimana IT dan literasi berkembang di sekolah ini ya Pak ya. Ya. Oke. Sekianlah Pak tentang pertanyaan saya mengenai kebijakan Bapak ya terkait sebagai pimpinan sekolah. Terima kasih atas waktunya Pak. Saya ucapkan terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Awal semangat biar selesai. Oke ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, terima kasih sudah hadir kembali ke pertemuan kedua kita ya. Setelah sebelumnya kita berdiskusi tentang ide-ide awal. Jadi pertemuan kita hari ini memutuskan dari sekian banyak ide-ide yang muncul di diskusi kita pertama. Hari ini kita tarik kesimpulan untuk meningkatkan kemampuan literasi dan IT kalian sekaligus ya. Jadi dalam satu kegiatan dua yang kalian dapat yaitu IT dan literasi, maka kegiatannya atau programnya itu kita berbasis IT, tapi kalian menambah minat dan kemampuan literasi. Jadi kira-kira nih, dari ide-ide yang sudah terkumpul tadi, kira-kira apa yang akan kita jadikan programnya? Adakah dari kalian yang ingin memberikan idenya? Oke, ya, silakan Yudi. Oke, silakan. Ya, kita dengarkan ide kawan kita ya. Oke, silakan. Ya, sebut namamu. Perkenalkan, nama saya Yudi Setiawan dari kelas 12 MIA. Saya ingin memberikan ide tentang hasil diskusi semalam, yaitu sebaiknya kita membuat program mading sekolah secara online atau mading online. Oh iya ya, luar biasa ya idenya ya. Iya. Oke. Jadi dari ide-ide yang muncul semalam banyak yang mengatakan di-upload ke FB ya kan, IG, YouTube dan sebagainya. Jadi kita Ibu teringat masa Ibu SMA dulu juga sama itu. Yaitu kalau kami dulu ada namanya papan mading ya, mading majalah dinding. Jadi nanti tulisan-tulisan karya-karya itu ditempel di dinding. Karena ini sudah zaman teknologi, tidak ada lagi cerita tempel menempel. Cerita sekarang itu mengupload atau mengunggah. Betul sekali idenya ya, sangat luar biasa. Jadi yaitu tentang mading online. Nah, mading online itu kan banyak ya Yudi ya. Jadi nanti kira-kira berbasis yang apa ceritanya mading online berbasis? Mading online yang berbasis di web. Menggunakan web yang menyediakan mading online. Iya, oke. Silakan duduk. Jadi karena tempat mengunggahnya itu sudah kita ketahui. Nah, sekarang pertanyaan Ibu yang kedua nih. Jadi apa kegiatan-kegiatannya nanti yang akan kalian lakukan untuk memperkaya ya majalah online tadi? Mading online tadi. Tetap juga mading itu kepanjangan dari majalah dinding. Mading, majalah dinding, tapi sekarang berbasis online. Karena kamu kan udah sering memegang handphone. Oke, silakan ada yang mau memberikan ide kegiatannya. Ya, Nara. Perkenalkan, nama saya Nara Siva. Jadi ide kegiatan yang dapat kita lakukan untuk meningkatkan literasi bisa menggunakan aplikasi desain di Canva, di internet, seperti Canva dan PixArt, dengan membuat atau menuliskan puisi, pantun, dan lain sebagainya. Iya. Jadi nanti hasil karya berupa puisi, pantun, dan itu akan diunggah, diupload ke internet. Mading online tadi ya. Oke, terima kasih Nara. Oke, ada lagi kira-kira selain menulis pantun, puisi, dan sebagainya, kegiatan apa lagi kira-kira yang bisa nih membuat kamu senang berliterasi gitu kan? Jadi apa yang tidak harus, belum tentu nanti si Firda suka puisi kan, suka pantun kan? Mana tahu ada ide yang lain bagaimana? Ada kira-kira? Iya, silakan Es. Perkenalkan, nama saya Isofianti. Jadi untuk meningkatkan literasi saya, yaitu saya ingin membuat poster tentang lingkungan kehidupan. Lingkungan hidup ya di sekitar kita ya. Jadi nanti bisa berbicara tentang
Bisa juga nanti itu Iis tambahin, kan lingkungannya bisa berupa air, diceritakan tentang air-air yang ada di sini. Terus bagaimana tanahnya, kesuburannya, itu juga poster ya, Ya. tentang membuat lingkungan di sekitar kita. Iya, berarti nanti dikreasikan ya. Poster juga bisa meningkatkan literasi. Oke. Nah, kira-kira perlu dong, masa 2 orang kan? Ada kira-kira 1 orang lagi yang mau menyumbangkan idenya? Iya, si Bunga. Silakan. Perkenalkan, nama saya Bunga Nirwana. Saya akan menambahkan kegiatan untuk meningkatkan literasi di bidang IT, yaitu dengan membuat atau menulis kata-kata sukar beserta artinya dan menggunakan Canva untuk diupload di mading online sekolah. Iya, oke ya. Jadi kata-kata sukar ya banyak. Jangan kalian pikir bahasa Inggris itu aja yang memiliki kamus ya. Bahasa Indonesia itu juga ada kamusnya. Jadi sambil berjalan nanti bisa buka mading online itu. Oh ada nih misalnya kata apa yang Mbak susah dalam bahasa Indonesia itu bisa ditulis dan sekaligus artinya. Kadang ada juga beberapa kata yang memiliki arti yang berbeda, ya kan? Jadi berarti udah berapa itu kegiatannya? Ada tadi puisi, pantunnya, tulisannya. Tulisan ini bolehkah tulisan tentang pribadi kita? Boleh. Tapi jangan sampai tulisan yang menyinggung agama, suku, dan ras. Jadi tulisannya yang berbau positif. Sehingga nanti penggunaan IT-nya itu lebih positif. Jadi tadi ada juga poster ya. Jadi poster-poster itu banyak. Jagalah lingkungan kita. Sampah akan membunuhmu. Nah, bisa. Iya betul. Sampah itu termasuk juga poster itu. Buat banyak sampah kan. Kita di sini sendiri berdiri gini kan. Sampah mengelilingi kita. Itu bisa jadi. Itu akan membunuh kita. Jadi bagus sekali ide-idenya. Berarti kesimpulannya Ibu tarik bahwa kita kedepannya insya Allah akan membuat suatu program berupa mading online yang akan dikelola. Mungkin dari kalian idenya, tapi nanti yang mengelola adik kelasnya ya. Jadi terima kasih atas waktunya. Semoga ide-ide kalian ini nanti dapat lebih bermanfaat ya untuk adik-adik kelasnya. Terima kasih atas waktunya. Ibu ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.